saya Suci, NIM 18053082 dari Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali penjelasan materi mengenai administrasi keuangan di dunia pendidikan. Pada saat sekarang ini banyak sekali oknum-oknum yang menyalahgunakan anggaran pendidikan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk sarana dan prasarana sekolah. Namun pihak sekolah yang dapat dikatakan nakal, yang mana dia menyalahgunakan dana anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut untuk hal yang lainnya, tidak untuk kepentingan perbaikan kualitas sekolah ataupun untuk menunjang sarana prasarana atau melengkapi sarana dan prasarana di sekolah tersebut dengan anggaran yang telah diberikan. Jadi apa yang dimaksud dengan administrasi keuangan itu sendiri? Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan anggaran atau yang berkaitan dengan keuangan, baik itu pelaporan keuangan dan segala bentuk pencapaian keuangan untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam administrasi keuangan itu sendiri ada 3 tujuan di dalamnya. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi keuangan sekolah. Dengan adanya efektivitas dan efisiensi dan adanya pengelolaan keuangan yang jelas di dalam sekolah tersebut, maka diharapkan tujuan pendidikan yang membutuhkan anggaran tersebut dapat tercapai, sehingga anggaran yang dikelola dengan sebaik mungkin dan seefisien mungkin dapat lebih jelas dan terperinci antara pengeluaran dan pemasukan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan tadinya. Lalu yang kedua, tujuan dari administrasi keuangan sekolah tersebut atau di perguruan tinggi itu adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Artinya agar adanya kejelasan keuangan yang dilakukan oleh sekolah. Keuangan sekolah adalah keuangan yang didapatkan dari pemerintah seperti dana BOS yang mana sehingga seluruh pihak yang terlibat tersebut harus dapat mengetahui anggaran itu digunakan untuk apa, pengeluaran dan pemasukannya harus jelas, sehingga harus adanya pertanggungjawaban terhadap pemasukan ataupun pengeluaran sekecil apapun yang digunakan terhadap dana anggaran tersebut, dan dengan adanya bukti-bukti yang jelas yang memang diperuntukkan untuk kepentingan sekolah. Misalnya sekolah tersebut menggunakan dana yang diberikan oleh pemerintah atau dari dana BOS tersebut untuk pembelian meja dan kursi, dan harus ada bukti atau kwitansi yang harus dapat digunakan nantinya sebagai bukti-bukti pelaporan keuangan. Lalu yang ketiga ada meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau keuangan di sekolah. Jika kedua tujuan yang tadinya dapat dilaksanakan atau dapat direalisasikan dengan sebaik mungkin, maka dalam tujuan yang ketiga ini, penyalahgunaan itu akan dapat diminimalisir. Bahkan jika memang dapat dijalankan dengan sebaik mungkin, bisa jadi penyalahgunaan di dalam sekolah itu tidak ada. Lalu adanya 3 langkah proses administrasi keuangan. Apa itu 3 langkah dalam proses administrasi keuangan itu? Yang pertama ada perencanaan, yang kedua penggunaan atau pelaksanaan, dan yang ketiga memintai pertanggungjawabannya. Kita bahas yang pertama mengenai perencanaan. Perencanaan biasanya dilakukan di awal tahun pembelajaran, yang biasanya kepala sekolah itu menyusun yang namanya RAPBS. Apa itu RAPBS?
RAPBS adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Jadi anggaran ini biasanya dilakukan oleh kepala sekolah di awal tahun pembelajaran. Misal 1 tahun pembelajaran ke depan itu harus ada RAPBS-nya. Di dalam RAPBS ini biasanya memuat segala hal tentang program atau kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan, yang mana dalam kegiatan pembelajaran selama 1 tahun pembelajaran tersebut pasti memerlukan anggaran agar dapat sekolah tersebut mencapai tujuan pendidikannya secara maksimal, seperti pembelian buku untuk perpustakaannya misalnya. Jadi pembelian buku-buku untuk pembelajaran tersebut digunakan dari dana anggaran yang telah direncanakan tersebut. Dalam penetapan RAPBS yang diperlukan ada beberapa langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, penjabaran tujuan. Baik lagi yang pertama, menetapkan tujuan. Biasanya dalam bentuk perumusan, di mana menjadi suatu keharusan dalam menyusun anggaran yang efektif. Lalu yang kedua, penjabaran tujuan, biasanya dalam bentuk program-program yang jelas. Jadi yang akan dibiayai dalam RAPBS itu biasanya sudah dalam bentuk program-program yang jelas yang telah direncanakan untuk 1 tahun pembelajaran ke depan. Lalu yang kedua, dari langkah proses administrasi keuangan tadi, yang kedua adalah terhadap penggunaan dan pelaksanaan. Jika tahap kedua ini dapat terjalankan dengan baik, maka dalam setiap pelaksanaannya administrasi keuangan akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu akan dibahas di poin yang ketiga nantinya. Dan dalam pelaksanaan administrasi keuangan harus adanya pemisahan tugas dan yang sudah dijelaskan di dalam undang-undang bahwa adanya pemisahan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan keuangan di sekolah. Jadi dalam penyelenggaraan keuangan di dalam sekolah itu tidak bisa hanya diperuntukkan kepada satu orang. Jadi harus ada beberapa orang untuk dapat mengelola keuangan sekolah sebaik mungkin. Sehingga di dalam undang-undang pun sudah diatur untuk pemisahan tugas di dalam mengelola keuangan sekolah ini. Pemisahan tugas administrasi yaitu yang pertama adanya otorisator, yang kedua adanya ordonator, dan yang ketiga adanya bendahara. Kita bahas mengenai otorisator. Adalah pejabat atau yang menjabat yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan atas segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Contohnya yang mengambil keputusan di dalam otorisator ini adalah pimpinan yang paling tertinggi di suatu lembaga tersebut, misalnya kepala sekolah atau kalau di dalam perguruan tinggi itu biasanya rektor. Lalu yang kedua adanya ordonator. Ordonator adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian yang akhirnya mengeluarkan surat perintah atau untuk mengeluarkan atau mendapatkan anggaran dana. Jadi ordonator ini dialah yang melakukan pengujian. Misalnya jika suatu sekolah itu membutuhkan 30 unit komputer misalnya untuk sarana dan prasarana, untuk menunjang sarana dan prasarana. Jadi jika si otorisator ini sudah mengeluarkan surat keputusan untuk pembelian 30 unit komputer tersebut, maka ordonator lah yang menguji apakah memang benar sekolah tersebut membutuhkan 30 unit komputer atau tidak gitu kan. Jadi yang akhirnya juga mengeluarkan pemerintah untuk mengeluarkan atau mendapatkan anggaran dana. Selanjutnya yang ketiga ada bendahara. Bendahara adalah pejabat atau orang yang berwenang untuk melakukan penerimaan atau pengeluaran keuangan atau surat-surat berharga atas dasar pertimbangan ketersediaan anggaran di lembaga. Jadi
misalnya si otorisator ini sudah mengeluarkan surat keputusan seperti tadi dikatakan bahwa pimpinan, misalnya pimpinan yang paling tinggi di suatu lembaga tersebut atau di sekolah ataupun perguruan tinggi telah mengeluarkan surat keputusan, dan ordonator juga sudah melakukan pengujian sehingga ordonator pun menyetujui. Namun bendahara pun melihat kembali bahwa untuk 30 unit komputer yang telah disetujui baik itu dari otorisator ataupun ordonator, dan bendahara melihat bahwa anggaran terhadap pembelian 30 unit komputer itu tidak mencukupi, maka bendahara pun mengatakan bahwa dalam pembelian 30 unit itu tidak dapat direalisasikan, sehingganya dalam pencukupan sarana dan prasarana terhadap 30 unit komputer itu tidak dapat direalisasikan karena anggaran tidak mencukupi. Selanjutnya yang ketiga, adanya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dapat disampaikan kepada pimpinan, sumber pemberian dana, dan bahkan semua personil sekolah untuk dapat diketahui secara bersama-sama. Jadi, harus adanya transparansi keuangan yang harus dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan, karena dana ini merupakan dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah. Jadi, setiap apapun pengeluaran ataupun pemasukan yang bersangkutan mengenai anggaran tersebut harus ada pertanggungjawaban terhadap pelaporan-pelaporan keuangan yang digunakan tersebut. Proses pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh sekolah dengan membuat SPJ per 3 bulan, pengeluaran terhadap dana tersebut, dan barang-barang kebutuhan yang dibeli oleh sekolah. Dan pada saat ini pelaporan tersebut juga harus dibubuhi oleh tanda tangan komite sekolah, bendahara, dan juga kepala sekolah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.